Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi bareng Cak Rozi, personil baru Azahir. Bukan. Bukan. Tapi bolak-balik ke Azahir. Ya, silaturahim. Oke, silaturahim ya. Sekaligus numpang tenar. numpang tenar Azahir. Oke, jadi ini kebetulan apa ya? Kita mau ngulik-ngulik Cak Rozi ini. Jadi kalau hari ini hari Senin dan kebetulan kalau hari Senin jadwal kita pas, tempat kerja kita kan berdekatan gitu. Kerja aku gak undangan tok. Nah, gak undangan tok. Oke ya, dan di video kali ini kita akan berbincang-bincang santai dan ya mungkin kalau teman-teman mau ambil manfaatnya semoga video ini juga bisa edukatif. Begitu ya teman-teman ya. Oke, Cak Rozi. Kemarin brandingnya Cak Rozi Yakhir. Masih berlaku nggak? Yakhir. Sekarang Cak Rozi Azahir. Oh iya, ya benar-benar Cak Rozi Azahir ini sekarang. Kalau saya dulu kenalnya Cak Rozi Nurul Taibin, Cak. Banyak ya. Ini apa ini kesibukannya sehari-hari ini, Cak? Selain munsyid, selain manggung, Saya kerja. oke. Kalau di TikTok saya itu saya kasih bio itu yo vokal, yo bakulan. Oke, ya vokal ya bakulan. Oke, bakulannya bakulan apa ini, Cak? Banyak. Produk saya banyak. Ada baju koko. Oke, baju koko. Ada jual sarung. Oke, sarung. Ada jual buku kosida. Oke, jual buku sidang. Ada jual alat banjari. Oke, alat banjari. Alat hadro. Alat banjari ini sudah atau mau ini? Sudah atau on the way? Sudah dong, Oh, tapi sudah ya? afiliator. Oke, afiliator. Oke, jadi teman-teman ya. Sama alat hadro. Oke, jadi Cak Rozi itu punya produk banyak sebenarnya. Kopia. Juga ya. Jadi kalau teman-teman apa ya, sedikit apa ya, lihat detail. Nah, baju-baju yang Cak Rozi pakai ketika undangan, ketika hadroan, ketika banjaran itu sebenarnya dijahit sendiri. Itu produk dari Cak Rozi sendiri. Nah, teman-teman bisa mendapatkannya di linknya kita cantumkan di bawah. Ya, nanti. Jadi bisa langsung kepoin sosmed dari Cak Rozi. Pasyaiban Store ya? Pasyaiban Store. Oke, Pasyaiban Store. Oke. Ngajar di mana nih, Cak? Di SMP Khadijah Surabaya. Oke, di SMP Khadijah Surabaya. Kalau berdekatan dengan saya, kalau saya di UIN Surabaya. Nah, ini kebenaran ini di tengah-tengah ini, di Kopi Kenangan. Kita lagi di Kopi Kenangan Ahmad Yani. Kalau ngedrak masih nggak, Cak? Touring? Kalau bahasa anak sekarang itu herek-herek itu udah itu dunia saya dulu. Oke. Sekarang tinggal yang sisa hobinya itu tinggal sisa yang touring. Touring masih ya? Masih touring. Oke, terakhir kemana, Cak, touringnya? Terakhir kemarin ke Bandung. Ke Bandung? Berapa hari, Cak, ke Bandung? 4 hari. 4 hari. 2 hari berangkat, 2 hari pulang. Masih pakai ini apa dulu? Kirana. Oke. Kalau yang motor yang agak yang C70 itu, yang agak modifan itu udah laku. Oke. Dibeli Cak Fandi. Oh, Fandi ya, dibeli Cak Fandi. Oke. Emang Cak Fandi juga ini, juga hobi juga? Enggak, karena Cak Fandi kan ngefans sama saya. Oh gitu. Cak Fandi ngefans sama saya. Cak Fandi Irawan ya, Cak Fandi Irawan. Mau request lagu juga beliaunya bisa, akhirnya ngambil motor saya. Oke. Apa motor yang diambil? C70. C70. Ulung. Kalau bahasa Surabaya itu ulung. Oke, Honda. ulung atau pitung ya. Pitung. Bahasa Malang pitung ya. Jawa Tengah. Ya, benar. Oke, gini deh, Cak, gini deh. Apa namanya ya? Dulu Cak Rozi ini masuk ke festival itu tahun berapa, Cak? Festival Banjari. Ya, Festival Banjari. Bukan festival silat. Bukan. Festival Banjari. Festival Banjari saya itu seingat saya tahun 2002. 2002? Seingat saya 2002 aja ya? 2002. Oke. 2002 itu apa dulu grupnya namanya? Miftahul Huda. Miftahul Huda. 2002 itu saya kelas 2 SMP kalau nggak salah. Nah, mungkin Sepuh ya aku ya, astagfirullah. Iya, sepuh nih, Pak ya. Mungkin anak-anak sekarang atau teman-teman Banjari sekarang itu taunya Cak Rozi itu Cak Rozi Asubani ya. Jadi nama belakangnya itu Cak Rozi Asubani. Nah, ternyata masih ada banyak nama ya, banyak nama sebelum ke Asubani. Kalau boleh tahu apa saja, Cak? Pertama ikut festival itu tahun 2002 tuh saya ikut grup namanya Miftahul Huda. Miftahul Huda. Itu di kalangan anak-anak kampung desa saya. Miftahul Huda kita alhamdulillah dapat nominasi itu mulai tahun 2003
2003, 2004. Sempat juara 1 di IAIN Surabaya itu tahun 2004. 2004 itu ya? Pokoknya lagi apa ya bahasanya, lagi sering menang gitu, apa bahasa lagi itu? sering menang. Lagi naik daun. Lagi naik daunnya itu tahun 2004. 2004. Hampir di semua event, di tempat titik event di mana kita ikut dan juara. 2004 rek. Paling anak-anak Vesban sekarang belum lahir gitu. Belum lahir. 2004. Oke, 2004. Itu Miftahul Huda. Miftahul Huda. Setelah itu Setelah itu ke tahun 2005 saya vakum kan, nggak ikut lomba. 2006 baru mulai ikut lagi, ikut grup namanya Ifada Young. Ifada Young. Young itu Young, muda. muda. Ya, Oke. Ifada itu singkatan Ikatan Family Dalem. Oke, ikatan Jadi family personilnya semuanya family saya semua. dalam. Oke. Adik saya, terus keponakan sepupu saya gitu. Ikatan family dalam. Nah, memang Cak Rozi ini dari keluarga dalam, punya Ya. pondok rek. Apa namanya? Hasan Mubarok. Hasan Mubarok. Hasan Mubarok. Oke. Hasan Mubarok. Oke, itu di apa tadi? Ifada Young ya, Young, Ifada Ifada Young. Young. Setelah itu Saya mondok. hmm, Setelah mondok pulang pulang. ya pulang diajak sama teman-teman tetangga desa, namanya grupnya Nurut Taibin. Nah, itu pertama kali saya kenal sampean itu Cak Rozi Nurut Taibin dulu, Cak. Ya benar, NTB. Oke, NTB ya. NTB. Dulu yang apa namanya lagu yang ikonik waktu itu apa namanya? Apa? Atainaku. Oh ya, Itu di Nurut Taibin kan? itu Nurut Taibin. Tapi udah lama itu, udah mau pindah ke Udah mau- Asyubani. Oke. Tapi dulu kalau nggak salah saya pertama mendengarkan itu di Festival Jawa Pos dulu. Ya ini lagu ini loh. Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi. Itu Nurut Taibin? Sidnan Na- Iya Nurut Taibin. Oh, Justru lamaan lagu itu daripada lagu yang Atainakum. oh iya. Kalau saya tahu lagu itu malah dari Kun Fayakun, Cak. Ya mungkin kita barengan mungkin ciptaan. Oke, Kun Fayakun ya. Ya Lu malah Henny. Rasulullah. Ya Nabi. Ya Malah- ini cerita. Katanya Iya. kamu yang rekomendasi. Iya. Lagi ke cocok. Oke, jadi dulu saya Zalzalah masih vokal putri dulu, belum dapet Diah itu kan vokalnya istrinya beliau Cak Rozi. Nah itu nyanyi itu Sidina Nabi waktu festival di Jombang. Belum salah. Sampai kelorok dulu. Belum salah. Ya Alfani namanya. Alfani namanya Alfani sebelum Zalzalah. Oke, itu tadi Nurut Taibin. Itu berakhir istilahnya. Itu terakhir tahun berapa, Cak? Di Nurut Taibin. Lupa aku tahun berapa ya? Antara 2014 atau mungkin 2014 ya. 2013 2014 itu mulai ada Asyubani. Oke, Asyubani mulai Asyubani lahir. sudah ada dari dulu, cuman belum rekrut saya. Oh gitu. Siapa dulu vokalnya? Cak? Vokalnya dulu ya Dao, Dovi itu. Oke. Berarti nggak enak dong? Enggak enak. Sorry Mas Dao. belum punya karakter. Oke, belum punya karakter. Muncul punya karakter Asyubani itu ya semenjak ada saya sama Cak Ferry itu. Tapi itu penerbangnya sudah Cak Sudah Kebo. Cak Kebo dari dulu. Asyubani. Kan mereka terbentuk itu karena ini majelis taklim ngaji Oh, di masjid. Akhirnya dibikinkan grup namanya Asyubani. Syuban, Syuban, pemuda. pemuda itu. Oke. Tapi sekarang kayaknya nggak berlaku. Iya. Personilnya kan sudah tua-tua. Udah tua. Old. Sudah old. Sudah tua. Oke, itu ya berarti Asyubani mulai 2013-2014. Jadi kenapa teman-teman mengenal saya di Cak Rozi Asyubani itu karena di eranya Asyubani itu mulai banyak teman-teman, mulai banyak peserta-peserta Vespan dari beberapa kota. Oke. Mulai apa ya, syiarnya mulai mulai semua orang mulai suka sama Banjari. Oke. Nah, saya juga pernah dengar ini, Cak, Ikromul Muhibbin. Itu Waduh. kan pernah di situ juga jenengan. Oh itu legend bos, Oke. legend itu. Ikromul Muhibbin. Kalau Ikram Mufibbin itu guru-guru saya yang mengajari yang mengenalkan, yang mengajari tentang sholawat Banjari itu beliau. Oke, Ikramul Muhibbin. Masih di ini ya, di Pandegani Ustadz Noem Ustadz ya. Noem. Ustadz Noem itu senior di dunia sholawat dan beliau adalah kakak dari Cak Rozi. Kakak yang nomor berapa? Kakak kandung saya yang pertama. Iklan ini memang tempatnya di pinggir ini ya, pinggir jalan, kemudian di pinggir kereta. Asik.
Oke. Sawah-sawah. Ini kalau apa namanya kameranya balik ke sana jadi konten anak-anak ini. Yang nunggu kereta. Iya. Oke, itu ya. Jadi Ustadz Nuem di Ikromul Muhibin. Nah, ngomong-ngomong ini, Cak, apa namanya saudara-saudara jenengan. Saudara-saudara jenengan ini berarti Wah, semuanya ini. munsyid. Wah, ini bahas keluarga ini. Iya, iya, iya. Lahir dari keluarga munsyid. Ya, alhamdulillah saya terlahir dari keluarga apa ya? Keluarga yang suka sholawatan, Oke, dari keluarga yang punya bakat suara, Oke. yang diturunkan dari ayah terutama. Oke, dari ayah. Istilahnya keluarga perkutut. Keluarga perkutut. Suara Berapa nenek bersaudara, Cak? 6. 6 ya? Coba sih, Cak, coba. Pertama, setelah saya Cak Nuem. Cak Nuem. Cak Nuem. Ustadz Nuem. Oke. Cak Dayat, Ustadz Cak Hidayat. Terus Cak Rozi Cak Rozi. Cak Rozi. Rozi. Cak Rozi Azahir. Enggak, Cak Rozi. Mentang-mentang sering diajak Azahir rutinan gitu. Enggak. Cak Rozi aja. Oke. Terus Syaihu. Set. Oke, Cak Saihu. Syaihu terus perempuan, cewek. Mawaddah namanya. Oke. Mawaddah Suraya. Yang terakhir Muslih Maulana. Musleh Maulana. Dan semuanya Semuanya berbakat suara semua. oke, tapi terjun di Yang tinggal solawat atau banjari juga enggak, Cak? Jadi berbakat cuman tidak terrealisasi. Oke. Kalau yang terjun yang bakatnya direalisasikan atau Ya cuman disalurkan? kakakku yang pertama sama saya. Kalau Kayaknya yang kakak kedua itu lebih arahnya lebih ke majelis ya? terbangan. Oh, terbangan ya. Bisa suara vokal enak Iya, cuman saya- dia fokusnya ke terbangan. Oke, pernah satu majelis juga dan pembawaannya enak juga. Enak. Iya. Multi talent beliau malah. Tapi di alatnya juga pernah ke festival juga nggak? Pro dia. Pernah ke festival juga? Juri juga, festival juga dulu. Itu yang Ustadz Dayat ya? Ustadz Dayat. Kalau Ustadz Nuem pasti teman-teman nggak asing lah. Oke, teman-teman Banjari sampai sekarang pun nggak asing. Nggak tahu sih kalau yang sekarang banget, mungkin agak Ya, asing kalau asing. Ustadz Nuem. Sebenarnya masih eksis kok. Iya, Ikram masih Muhibin eksis, itu masih eksis. Mereka berdiri mulai tahun 97. Mungkin Ikromul teman-teman Muhibin. belum lahir. Ikromul Muhibin. Ikram Muhibin. 97 ya? 97 dan sampai sekarang mereka masih eksis. Masih terima undangan, masih Ya, kemarin- merawat majelis. Ya, kemarin di rutinannya pembukaan rutinan Aldebaran Porong itu juga beliau hadir. Hadir. Ustadz Nuem sama Ustadz Farid. Kemarin hadir itu. Jadi masih eksis sih. Masih eksis. Sama di majelisan ya, Cak, ya. Terutama di majelis. Dan sesekali juri mungkin. Juri ya ada Ustadz Robito, ada Ustadz Dayat itu masih eksis juri. Oke. Nah, berarti tadi mewariskan suara-suara emasnya itu dari Dari ayah, ayah ya. Gennya kebanyakan dari ayah. Oke, kayaknya dari ayah. Nah, selain ini Jejak, apa namanya? Selain di dunia sholawat, tahu saya kan juga di tilawah dulu. Nah, ya. Nah, kalau lebih dulu ya, lebih dulu mana nih? Tilawah Lebih dulu atau- tilawah sebenarnya. Oh, sebenarnya lebih dulu tilawah. Lebih dulu ya? tilawah. Jadi mulai kecil memang diajarkan ayah karena ayah basicnya qori ya. Oh iya. Ayah saya Qori basicnya ya. qori. Oke. Di eranya Ustadz Fuad almarhum Ustadz Fuad Hasan, di eranya Hamid Syarif gitu. Beliau itu ayah saya itu qori Surabaya. Kemudian anak-anaknya diajari juga tentang ilmu Quran juga. Jadi di rumah ayah punya apa ya bahasanya majelis ngaji gitu. Oke. Jadi dari dasar tilawah dulu. Dasar ya? tilawah. Sebelum ke sholawat. Salawat kan tahun berapa masuk di 97 itu aja belum, setahu saya ya 97 itu aja Iqrul Muhibin masih belum sempurna, Ya. masih belum bisa terbangan. Nah, setahu sampean Cak, ada festival itu mulai tahun berapa sih, Cak? Harusnya jauh-jauh 95-an cuman nggak kayak sekarang. Ya, Dulu ya. dulu namanya lomba sholawat. Lomba sholawat gitu aja. Nggak spesifik Banjari. Iya, kalau sudah mulai spesifik Banjari di era saya itu udah mulai spesifik. Jauh di era beliau-beliau dulu belum ada. Oke. 95. Nah, 95 terus mulai festival di 2002 tadi ya. Hmm. Nah, itu belum lahir semua anak-anak sekarang itu. Iya.
masih produksi. Oke. Nah, kalau sekarang Cak ya, kalau sekarang yang eksis itu, menurut saya yang eksis itu kan ada Banjari sama Hadroh Cak. Nah, kalau dulu Cak, zaman di tahun segituan itu yang eksis apa Cak selain Banjari? Karena kita karena kita lingkupnya di Jawa Timur terutama Surabaya ya. Ya, ya. Jadi kulturnya nggak sama dengan orang-orang Jawa Timur bagian barat. Ya, 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 ya. Saya nggak bisa mendeskripsikan, artinya apa ya bahasa mengarani ya, nggak bisa mengarani bahwa duluan mana, nggak bisa. Iya, iya, iya. Karena Banjari pun bukan pure milik kita, ya kan. Kemudian Hadroan itu pun genrenya juga banyak yang di mix gitu kan, banyak yang di mix. Jadi nggak bisa terdeteksi dulu mana. Setelah saya itu berangkat hidup di pondok ya, yang dulunya saya di sini kenalnya Banjarian, ketika saya di pondok daerah Madiun, Magetan sana, di sana nggak ada Banjari. Gitu ya? Nggak ada. Yang ada Hadroh malah. Hadroh Gitu. malah. Ya. Dan Hadroh pun nggak Nggak seperti sekarang, nggak seperti sekarang. Nah, gimana Cak Hadroh yang Saman kenal? Banyak banyak dikolaborasi sama alat-alat musik umum atau Kontemporer, di sana modern. itu ya kontemporer itu. Oh. Kontemporer, ada drum, ada gitar, bass elektrik gitu. Kadang ada melodinya juga. Iya, iya. Tapi ada kepraknya juga. Gitu. Oke, oke. Ada kepraknya juga. Terus ada alat Terbangnya kayak- ada? Terbangnya Banjari nggak ada. Nggak ada malah ya? Nggak ada Banjari. Oke, oke, oke. Yang dibawakan ya lagu sholawat, ya lagu Jawa. Itu Hadrah waktu dulu. Waktu dulu. Oke. Selama saya di pondok, saya baru ngeh kalau ada Hadra muncul Habib Syekh itu. Oh, gitu. Kurang lebih tahun berapa itu ya? 2010-an. 2010-an ya? 2010 ya? 2010, 2009. Itu baru ada Hadra semacam Habib Syekh, kayak ada drum. Nah, itu penemunya teman-teman Jogja waktu itu. Angkatannya Ustadz Zamam Suyuti, Iya, iya. Ustadz Ilham, terus Ustadz siapa? Yang rumahnya lupa saya namanya. Oke. Beliau itu ya Habib Syekh itu awal mula. Oke, itu seputar Banjarinya Cak Rozi ya. Nah, kalau suruh milih nih, Cak. Kita ini alurnya campur-campur ya. Enggak apa-apa, ini kita ngobrol santai. Kalau disuruh milih, Cak, nama belakang. Biasanya kan kalau anak-anak Banjari itu punya nama belakang kan. Misalnya Cak Tanjung Iksas, Cak Jarwo Iksas, Wawan Zalzalah. Nah, kalau sampean disuruh milih apa, Cak? Saya lebih memilih Cak Rozi IM. Cak Rozi IM ya. Ya. Cak Rozi Ikromul Mukibin. Keromogibin. Lebih legend. Tapi masalahnya teman-teman nggak paham. Iya, iya. Sebenarnya kan itu kan penamaan itu kan bukan dari Kita. personal dari saya sendiri Iya. atau Bukan siapa. kita yang branding. Bukan. Teman-teman yang Iya. ngasih nama itu kan teman-teman. Biar gampang lah. Iya. Biar gampang karena circle-nya ya di Banjari ada nama grup-grup. Jadi biar gampang. Oh, Cak Rozi dari grup apa? Ya. Sebenarnya kalau mau diakui saya lebih suka diakui Cak Rozi Ikram Muhibbi. Enggak Cak Rozi Azhar ya. Bukan. Ngapunten. Ya, karena ini ya nanti kita ini deh. Bukannya saya nggak suka, ya takut suul adab. Iya, takut soal. Takut suul adab. Karena personilnya pun masih personil magang ini. Iya, bener. Oh, bukan personil malah. Bukan personal. Oke. Oke, Cak Rozi. Bintang tamu magang. Oke, Cak Rozi Ikromul Muhyiddin. Nah, ceritanya nih, Cak. Ceritanya kemarin bisa ke Azzair ini gimana, Cak? Atau mungkin gini dulu. Hijrah dari Banjari ke Hadroh. Sebenarnya sih nggak Mas Wawan ya. Bahasa saya terlalu ini nggak sih hijrah? Enggak, ya bukan ini ya terlalu. Iya, terlalu ya. Karena kan ini ya. Sebenarnya sama aja. Cuman kita hanya beda di selera dengar aja, selera pendengaran aja. Oke. Yang dibaca juga sama. Ya, yang gitu dibacakan, yang dibaca Kemudian, di Banjari, dibaca di majelis, dibaca di visi Hadroh misinya juga sama Oke. gitu kan. Iya, juga sama. Kemudian apa lagi ya? Alatnya sebenarnya kan ya nggak jauh berbeda gitu. Hanya beda di beda di Mengemasnya. pengemasan ya. Iya. Mengemasnya.
Berarti gini Contohnya saja. gini contohnya. Yang kita kenal di daerah sini ya. Di daerah sini. Hatron itu kan yang hore-hore. Ya, ya, ya. Hore-hore, joget-joget. Nah, itu Cak yang digoreng-goreng itu gitu kan. sama sosmed itu. Lah, di sisi kita itunya. sekarang lihat coba Azahir gitu kan. Heeh. Kita lihat Abah Mustafa. Beliau nggak seperti itu. Bahkan secara nggak langsung beliau menyampaikan kepada kita bahwa ayo diewangi berjuang untuk mengembalikan mereka ke khitoh gitu loh. Kayak yang khusyuk ya, Iya, nggak ada benar. joget-joget. Berarti ini bahasa saya revisi deh. Mulai menggeluti dunia hadroh. Nah, Mulai. Boleh kan? Oke. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, Heeh. saya pribadi itu sebenarnya saya itu ketarik arus. Oke, tertarik arus. Ketarik arus. Cerita aslinya itu gini. Saya itu kena prank. Oke. Zamannya kan beda ya. Iya, Sekarang iya. kan lagi musim hadroh gitu kan. Jadi saya diundang tanpa dikasih tahu bahwa itu ada acaranya sholawatan hadroan. Ya tak pikir sholawatan majelisan gitu kan. Nilainya kan Cak nanti diundang tanggal ini acara majelis gitu. Beda penyebutan saja. Iya, iya, iya. Acara majelis gitu. Ketika saya datang di lokasi ternyata acaranya hadroan. Tapi nggak bohong juga sih, Cak. Hadroh kan juga majelis. Makanya makanya. mereka itu ngeprank saya itu pakai bahasa majelis, gitu loh. Iya. Nggak tahu ini majelis sepaham. Banjari, Nah, hadroh atau sepaham saya ya majelis-majelis yang kayak biasanya saya lakukan itu kan. Ternyata di situ majelis hadroh gitu loh. Udah jauh-jauh, masa saya balik gitu loh. Iya, iya. Kan ya kalau balik kan ya banyak ya yang dirugikan. Tuan rumah dirugikan, saya juga rugi. Oke, benar. Rugi transport sudah Iya, bolak-balik. rugi transport, rugi waktu. Rugi capek waktu. Akhirnya mau nggak mau saya nyemplung ke sana. Pertama ya karena karena prank seperti itu ya. Lama-lama mau nggak mau saya harus belajar. Oke, kalau boleh tahu itu pertama bulan dan tahun berapa, Cak? Masih ingat nggak? Atau tahun deh? 2024 2024 juga? barusan. Oke. Saya barusan sekali kan ikut hadroh. Oke, tapi mulai wahnya di sosmed kan pertama ini di Azair kemarin Iya, itu benar. ya. Oke, pertama di Azair itu. Orang-orang mengenal saya di hadroh itu mulai saya ketemu Azahir itu. Oke, ketemu Azair. Sebenarnya saya dicari beberapa kali sama Habib Bidin lewat Cak Fandi itu. Iya, iya. Cuman ya saya kira Cak Fandi gimmick, Iya, iya. godain saya gitu. Heeh. Ternyata enggak beneran, memang Habib Bidin nyariin saya dari dulu. Weh, keren rek dicariin Habib Bidin. Iya keren, Cak Rosi itu aslinya keren, cuman wongnya gak gelem keren. Gak iso keren. Sombong deh. Gak iso keren om. Oh, berarti gitu ya ceritanya bisa sampai Azair kemarin itu. Oke. Lo beneran itu omongan yang real memang ditaukiti juga sama Habib Bidin. Aku golek sampean ketika waktu ketemu di Jogja itu gitu beliau. Ada itu di YouTube ya? Enggak apa? Kalimat yang- itu iya, enggak kan? ada lah. Oh, enggak ada ya. Kan itu kan ada di ruang tamu pas waktu acara. Sampean itu tak goleki wis suwe jadi. Sampai arek-arek itu sampai konco-konco Azair itu sering saya kasih lagu-lagunya sampean. Iya, iya, iya. Karena sama kalau apa itu di YouTube itu kilo rek gawe lagu ini kayak iki lho carane nggawa, carane membawakan itu kayak ini Cak Rozi gini. Sering dipromosikan sama Habib. Makanya saya ketika ketemu di Jogja, semua anak Azhar kenal sama saya nggak kenal. Padahal nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah sebelumnya. ketemu. Banyak yang ingin, oh iki Cak Rozi tiba gitu. Keren tiba akhirnya sampai ini. Asli nih, asli. Cuman saya itu orangnya low profil kan, jadi aku keren tapi nggak ngerasa keren. Yaker. Ya akhir. Allah Akbar. Oke, itu pertama kali di Azair. Bulan-bulan ini kayaknya, Cak. Ya. Enggak tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Akhir 2024 ya. Nah, November kalau nggak salah. Oke, itu langsung Ya, meledak. November itu apa ya? Langsung meledak dengan Benar. makawinya Cak Rozi. padahal ya ngono iku makawi ini. Enak-enak arek-arek ya. Gara-gara kita bahas Makawi di podcast kita sebelumnya, anak Banjari nggak ada yang bawa Makawi loh, Cak. Iya toh. Iya. Apa? Ya nggak tahu. Kan dulu di podcast sebelumnya bilang kalau latah Makawi kan. Sampai sekarang saya nggak pernah dengar ada bawain Makawi lagi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya kan mereka tahu diri bahwa
oh Makawi ku nggak enak, nggak usah. Waduh. Kadang kan persepsi orang-orang itu gini, Man. Oh. Persepsi orang-orang itu apa sih Makawi ku? Iya, Secara apa ya? Definisi Makawi mereka sebenarnya apa sih Makawi ku? Nggak ngerti. Pokoknya cengkok sing ngono iku Makawi. Padahal kan banyak versinya. Iya, iya. Ada Panjakan, ada Makawi, ada Misri, ada macam-macam kan. Banyak banget. Yang Pokoknya netizen itu butuhnya niru-niru lah. Mana ya, Man? dan Makawi itu ini Cak ya, tilawah ya Cak. Ya? Tilawah kan? Tilawah? Oh, ini tilawah kan? Ya, itu variasi di dalam nagom apa ya? Nagom tilawah, nagom Quran. Dan kalau anak-anak Banjari, vokal-vokal kan nggak semuanya basic tilawah. Jadi mungkin taunya Makawi ya seperti itu, akhirnya yang dibawa Iya, ya, benar. berulang-ulang ya itu aja. Benar. Terus jadinya latah itu tadi kan. Kata. Oke, tapi sekarang muncul ini Cak, muncul fenomena baru ini, Arabic Rhythm. Ada pikir itu. Arabic Rhythm yang dipopulerkan Muhibus Selawat. Saya juga Nuris belum- dan teman-teman. Saya Dan- sebenarnya dulu awal-awal aku tahu itu untuk mendefinisikan Arabic rhythm itu seperti apa sih itu. ya mungkin nanti Bisa jadi teman-teman banyak yang belum tahu juga apa sih ya maksudnya apa Arabic rhythm ini. Oke. Kemarin ini Kalau- sudah nyenggol-nyenggol saya sih, Erik Iksas ya. Cak Erik Iksas atau Babun. Nah, mau bahas Arabic Rhythm katanya di podcast saya. Nah, semoga nanti ada kesempatan dan kita bisa bahas. Benar. Oke. Apa ya? Mungkin terakhir ya. Sudah panjang kayaknya durasinya nih. Terakhir. Nah, kemarin akhirnya bisa bareng-bareng kan yang barusan viral Oh, ini. sama murid-murid saya kemarin. Waduh, murid-murid. Ada siapa? Cak Ali, Gus Rocky. Masa Gus Rocky murid jenengan ya? Iya dong, Iya, murid saya itu. Terus Pandi sama Tahu. Iya. Tahu atau Cak Nur. Murid-murid saya yang Farid Ubaya. sukses itu, Masya Allah. Oke, ceritanya gimana Cak? Bisa bareng-bareng? Sama teman-teman kemarin itu sebenarnya gimana ya? Kita ngopi, kemudian saling apa ya? Lempar-lempar bully gitu kan. Biasalah teman-teman kalau lagi ngopi kan gitu sering gojlok-gojlokan gitu kan. Akhirnya punya keinginan hasil dari gojlokan tadi itu punya keinginan ini. Ayo Pak Rek, mumpung di bulan Mei ini kita jarang undangan. Iya. Selo kan. Iya, benar-benar. Mumpung jarang ada acara kayak Oke. saya, Cak Pandi, Cak Ali, Oke. Cak Nur itu kan lagi bahasanya lagi sepi gitu kan. Iya. Jarang orang punya gawe di bulan Selo. Iya, benar-benar. Ayo kita sempatkan sowan-sowan ke Abah yuk. Ke Abah Lutfi, Iya. ke Habib Idin. Akhirnya lihat kalender ternyata Mei itu tanggal 22 pas rutinan Al-Zahir. Akhirnya diagendakanlah ke sana. Sekalian sowan Abah Lutfi Iya. ke majelisannya Azair. Kebetulan Gus Rocky ternyata juga ada acara ke sana sendiri, bukan bareng kita. Oh, sebenarnya malah acara sendiri. Bukan bareng kita. Oh, Karena Gus Rocky kan mau ngundang Habibudin Az-Zahir ke dalamnya. Master. Ya, hallnya saya apa? Puncak haul nanti. Ya, puncak hallnya itu. Al-Qurtubi. Ya, Yahdi. Iya. Yahdi itu puncaknya pakai Az-Zahir. Dan itu fix. Fix Nah, fix ini tanggal 21. 21 Juni ya. Oke, fix 21 Juni berarti nanti Azair ada di 2025. Mojogeneng, Mojogeneng. Al-Qurtubi ya, di Gus Rocky. Wah, Yang mantap awalnya ini. tanggal 22. Ya. Nah, kemudian minta dirubah tanggal 21 si Sinten Az-Zahirnya. Oke, dan itu nanti rangkaiannya juga ada festival Banjari Bassmaster tahun Bassmaster. Oke, itu Tanggal 15. tanggal berapa? 15. Tanggal 15 Bassmaster, terus Azair tanggal 21. 21. Itu rangkaian haul ya, puncaknya berarti ada di Azair. Subuhnya 21 majelis saya ngisi, Cak Fandi, saya, teman-teman itu. Malamnya Az-Zahir. Ikut manggung juga nggak, Cak, nanti? Kebetulan kita diminta Habibudin, cuman kita nggak bisa. Oh, gitu. Cak Fandi ada payu, Oke. Cak Ali payu, payu semua. Oke, di berarti tanggal itu. hadir di paginya. Pagi. Cuman pas acara puncak sama Zair nggak bisa. nanti Nggak ya. bisa. Oke. Itu mungkin Cukup. apalagi Cak? Mungkin ada apa ya?
kita ngobrol santai sih tadi. Nggak Ya ada. PE arek-arek tuku produkku. Oh iya benar. Mengingatkan ini Rek, ya, mengingatkan. Kalau apa namanya, coba deh diulik-ulik apa namanya sosmednya dari Basaban Store aja ya. Iya. Basaban Store. Bagi teman-teman pokoknya rek, kalau kalian pengen banyak lagu, banyak referensi ya, syaratnya satu, beli buku. Iya benar. Ya kan? Ya, Kalau kita benar. cuman dengerin di YouTube, dengerin di TikTok, dengerin di IG, vokalis-vokalis yang kalian suka, Oke. itu kan belum tentu kita juga memahami atau mengetahui teksnya secara sempurna. Iya, kadang simai saja. Bener, keliru biasanya. Salah denger. Harusnya gimana Ustadz ya? Ya punya bukunya. Oke. Bukunya. Buku selawat produk dari Cak Rozi ya. Dan juga kalau teman-teman butuh seragam, saya apa namanya? Saya sudah punya koleksi Waduh. 8. Delapan? 8 saja, 8 warna. 8 warna dari jenengan itu. Ya itu recommended sekali sih. Saya sampai koleksi 8, punya warna 8. 8 warna. Apa namanya? Kuku dari Cak Rozi. Banyak loh rek teman-teman itu yang pakai produk saya itu. Cak Ali, Termasuk iya Cak Ali, Cak Pandi, Madi, siapa lagi? Gus Rocky. Gus Rocky Gus pakai. Rocky pakai. Ada punya 2 mungkin dia. Oke. Siapa lagi ya? Gus Ilham. Gus Ilham Gus pakai. Ilham pakai. Selalu minta dola. Dula Pride Dola. Inside. Gitu. Gus Azmi sudah saya kasih cuman belum dipakai kayaknya. Ayo Gus Azmi pakai Gus. Oke, ya, langsung ngepoin apa namanya sosmed saja deh. Saya kasih di kolom deskripsi nanti. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau mau datang langsung di stand pas The Best Master. Oke. Nanti di The Best Master tanggal 15 Juni kita buka stand. Boleh saya gabung ya? Boleh dong. Oke, jadi nanti Dia Production sama Dola, Dola. Basaban Store nanti Basaban akan Store. buka stand di The Best Master di Mojokerto insya Allah. Oke, nantikanlah pokoknya. 15 Juni. Oke, 15 Juni. Gitu ya. Rahasia mungkin Rahasia apa ini? apa ya? Rahasia strategi untuk bisa jadi apa? Wah, itu nanti kita di sesi sendiri lah. Oke. Oke, terima kasih banyak Cak Rozi ya. Rokoknya Cak Rozi lho, BE di entek rokok Cak Rozi. Enggak. BE ketemu Cak Rozi. Wis gak usah ngopo-opo. Dulu di podcast sebelumnya sudah ini, rokoknya apa? Surya 16. Iya. Tapi gak sih ngirim. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga obrolan santai ini bisa diambil manfaatnya dan saya juga terima kasih banyak ke Cak Rozi sudah menyempatkan waktunya di podcast saya. Itu mungkin sekali lagi semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih banyak. Klarifikasi rek. Apa? Undang arek ngiroy muridku kabeh ku. Duduk muridku. Oke. Koncoku. Lebih tepatnya kompetitorku. Oke. Oke. Sudah? Udah cukup. Oke. Terima kasih banyak. Terakhir dari saya dan Cak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.